Halo guys, selamat datang di channel gua Monoman Saham. Di video kali ini gua akan update cara mengubah nasib lewat IPO ya guys ya. Nah guys, perlu lo ketahui ya untuk yang baru pertama kali mampir ke channel gua ini adalah seorang investor jangka panjang ya guys ya. Yang utama investasi gua itu adalah dengan strategi dividen reinvesting ya guys ya. Dividen reinvestment, kita investasi di saham yang membagikan dividen, lalu dividennya kita investasikan ulang gitu loh guys ya. Nah selain itu guys, gue juga melakukan swing trade di saham-saham menjelang pembagian dividen nih guys ya. Dan yang ketiga guys, dalam jangka pendek, gue juga mengikuti IPO ya guys ya. Nah guys, IPO yang gue ikutin itu guys, itu IPO terpilih guys ya. Jadi tidak semuanya gue ikutin ya guys ya. Nah di sebagian IPO itu guys ya, biasanya gue itu sekitar 5 hari sampai 7 hari itu take profit ya guys ya. Nah guys, tapi di video kali ini gue akan membagikan sebuah IPO ya guys ya, yang kemungkinan akan fenomenal ya tahun ini ya. Ini adalah IPO CDI ya guys ya. IPO CDIA ini atau kode emitennya nanti CDIA ya. Kode perusahaannya itu, nama perusahaannya itu Chandra Daya ini ya guys ya. Chandra Daya apa ya guys ya? Chandra Daya Investasi guys ya. Jadi Chandra Daya Investasi ini bocorannya guys ya, itu nanti di akhir Juni guys ya, di akhir Juni tanggal 23 sampai 26 ya. Itu kemungkinan akan mulai melakukan IPO nih guys ya. Nah, apa istimewanya CDI ini guys ya? Kenapa Bang Omon membahas CDI ini guys? Nah, ini gua akan bagiin di video kali ini guys ya. Ini bukan ajakan untuk lo membeli CDI ya, tetapi gue akan membocorkan rencana gue guys ya, bahwa gue akan mengikuti CDI ini guys ya, mengikuti IPO ini, dan gue akan investasi di sini dalam jangka waktu yang mungkin agak sedikit panjang ya guys ya, dan gue akan jelasin di video ini alasannya apa guys ya. Nah guys, jadi gini guys, itu si CDI ini anak perusahaan dari TPIA guys. TPIA ini perusahaan pemiliknya adalah Mr. Prajogo Pangestu guys ya. Prajogo Pangestu ini guys punya saham di TPI ini 5% ya. Tetapi Barito Pacific itu memiliki 34,63% di TPIA guys ya. Nah, Barito Pacific sendiri ini adalah guys, kalau kita lihat per Maret 71,36% adalah milik Pak PP juga ya guys ya. Jadi ini masih satu ini gitu loh guys ya, masih milik beliau juga gitu loh guys ya, si CDI ini gitu guys ya. Nah ini yang menurut Bang Omon menjadikan saham CDI ini menarik guys. Karena apa guys? Gini guys, jadi guys, salah satu temen Bang Omon kemarin itu share hasil investasinya di salah satu perusahaan Pak PP ini guys ya. Dan hasilnya seperti lo bisa lihat ya guys ya. Teman gua ini berhasil mendapatkan keuntungan 2000% di PTRO ya guys ya. Untungnya itu 156 juta ya guys ya. Dari modal itu cuma 7 juta nih guys ya. Modalnya cuma 7 juta guys ya. 430 lot dengan harga 180 ya. Jadi duit 7 juta ya. Duit 7 juta kita ikut Pak PP itu bisa berubah menjadi 150 juta ya guys ya. Ya tentunya ini bisa merubah nasib lo gitu loh guys ya. Bisa merubah nasib Bang Omon juga gitu guys ya. Kalau Bang Omon ini kan investor yang modalnya itu belum besar sekali gitu guys ya. Buat lu yang modalnya belum besar mungkin bisa mengikuti cara teman gua ini gitu loh guys ya. Kita tidak perlu all in gitu guys ya, karena memang secara fundamental ya guys ya, secara fundamental sebenarnya perusahaan-perusahaan Pak PP ini rata-rata itu overpriced ya guys ya. Nah ini kita akan lihat ya guys ya, perusahaan-perusahaan Pak PP ini ya, satunya di PTRO nih guys ya. PTRO ini awalnya IPO cuman di 55 ya guys ya, tapi di ini guys ya, di 2020 ini masih murah guys ya. Tetapi di September ini guys ya, mulai
2024 ya, ini terbang sampai sekarang guys ya. Sekarang di 3.000 ini nggak mau turun-turun nih guys ya. Puncaknya itu di 3.000 ini guys, 3950 nih guys ya. Temen gua itu berhasil jual di 3820 ya, belum di puncaknya sih guys ya, tapi sudah dapat untung 2000% ya nggak apa-apa juga ya guys ya. Jadi teman gue itu berhasil merubah duit 7 juta menjadi 150 juta ya dalam waktu dia itu masuk di tahun ini ya guys ya, di tahun 2020 ya, dalam waktu sekitar 5 tahun ya guys ya. 5 tahun teman gue itu jualnya di ini guys ya, di 2025 ini ya, di Februari ya, di Februari 2025 akhirnya dijual ya dengan keuntungan 2000%. Nah, guys, gua jelasin kenapa IPO-nya Pak PP ini bisa merubah nasib orang. Tentunya disclaimer on ya, ini adalah berdasarkan historis, kagak ada yang jamin ya, nggak ada yang jamin bahwa lo nanti invest di CDI bahwa hasilnya akan beggar-beggar seperti ini, tidak ada yang jamin ya. Tentunya lo harus analisa sendiri dan resiko lo sendiri gitu loh guys ya. Jangan lo menyalah-nyalahin ya. Intinya guys, ketika kita berusaha merubah nasib di saham yang mempunyai resiko tinggi ya, tentunya kita jangan all in gitu loh guys ya. Misalnya sisihin 7 juta atau 10 juta aja, taruh di IPO ya, kita beli, kita habiskan 10 juta kita dan kita tunggu hasilnya bekerja gitu loh guys ya. Seperti itu. Nah, di brand ini juga IPO hanya 2.000 guys. Sekarang itu udah di 6.300 ya guys ya. TPIA sendiri, induknya si CDI itu guys, itu 9.900 sih guys ya harganya saat ini. Padahal dulu itu guys, itu murah sekali nih ya, sampai 2017-2020 ini mulai baru naik ya. Ya inilah perusahaan-perusahaan Pak PP ini memang ngeri-ngeri semua guys ya. BRPT juga ini sama ya guys ya, awal-awal itu hanya 50, pernah turun ke 12 rupiah ya guys ya. Sekarang udah di 1.560 ya, gua nggak tahu nih Pak PP ini jago banget ya mengawal sahamnya sampai menjadi beggar. Ini cuan ini guys ya, yang hebat dari cuan ini ya. Ini adalah bahkan perusahaan dengan laporan keuangan yang amburadul seperti cuan, Q1-nya, Q2-nya di 2024 itu minus ya guys ya. Hasil akhir laba per lembar cuma 200, itu ternyata guys, harga saat ini bisa di 12.000 guys. Inilah istimewanya perusahaan-perusahaan Pak PP ya guys ya. Jadi bukan berarti kita mengabaikan fundamental guys ya, tapi memang kadang-kadang guys untuk merubah nasib itu butuh yang namanya resiko tinggi gitu loh guys ya. Perusahaan-perusahaan seperti ini ya kita tidak ada salahnya gitu loh guys ya untuk mencoba gitu loh guys ya. Terutama kita yang modalnya masih kecil-kecil gitu guys. Kecuali lo modal lo gede, lo full 100% dividen reinvest, lo nggak apa-apa ya guys ya. Lo nggak ada masalah sama sekali guys. Tapi untuk yang modal-modal yang pas-pasan ya, belum miliaran kayak Bang Omon ataupun kalian-kalian yang belum miliaran modalnya, itu perlu menurut gua ya guys ya, itu perlu mengikuti hal-hal seperti ini supaya modal lu cepat berkembang gitu loh guys ya, dan merubah nasib lu gitu loh guys ya. Jangan sampai miskin selamanya gitu loh guys ya. CDI ini belum ada laporan keuangan sendiri ya guys ya, belum bisa melaporkan keuangannya sendiri ya, prospektusnya juga belum ada karena belum di listing di EIPO ya guys ya, belum ada ini guys ya, belum ada daftarnya di EIPO gitu loh guys ya, belum ada prospektus ringkasnya juga. Nah, tapi yang jelas guys, si CDI ini guys, itu pendapatannya di 2025 ini malah turun nih guys, tapi cukup besar ya. Sekitar 569 M ya di Q1 ya. Jadi pendapatannya itu meskipun turun tuh masih cukup gede ya guys ya, 500 M ya. Pendapatan tahun 2024-nya itu mencapai 1,6 triliun ya. Ini perusahaan ini TPIA itu punya 70%, tapi terus Phoenix itu punya 30% ya. Nah, nanti ini tidak usah kita pelajari terlalu detail karena ini masih informasi di
permukaan aja ya guys ya. Nanti kita mungkin bisa lebih detail di prospektusnya ya guys ya. Tapi yang jelas saham-saham dari Pak PP itu historisnya polanya ada seperti itu tadi ya guys ya. BRPT terbang ya, TPIA terbang ya. Jadi banyak investor tuh sangat mempercayai ya saham-saham Pak PP ini bisa mengubah nasib mereka gitu loh guys ya. Apakah selanjutnya ini ambrol semua ya kita juga nggak tahu ya guys ya. Yang jelas secara historis saham-saham Pak PP ini perusahaan minus pun hasilnya bisa ke 12.025 rupiah gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya. Mungkin nanti kalau misalnya CDI sudah muncul di EIPO tentunya Bang Omon akan update lagi guys ya. Tetapi secara gambaran luarnya gitu loh guys ya, gambaran garis besarnya nasib-nasib saham Pak PP ini rata-rata menjadi beggar gitu guys ya. Dan bahkan teman Bang Omon berhasil mencatatkan dan bahkan temannya Bang Omon itu berhasil mengubah duit 7 juta menjadi 150 juta gitu loh guys ya. Jadi kagak ada salahnya kita untuk mencoba untuk merubah nasib lewat IPO-nya Pak Prajogo Pangestu. Ya mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.